Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammadi yang berisikan tentang informasi edukasi, kisah inspiratif, dan tausiah agama. Dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi tausiah agama mengenai menyikapi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir secara bahasa artinya ketentuan. Dan umat Islam percaya segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sering kita dengar adalah langkah, rezeki, pertemuan, maut. Semua ini sudah tercatat di Lauh Mahfuz ketika kita masih di alam ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Kita menjawab, qalu bala syahidna. Terlepas nanti begitu lahir apa agamanya, dari suku apa, kita mengatakan, ya, kami bersaksi bahwasanya Kaulah Tuhan kami. Kemudian langkah, rezeki, pertemuan maut itu ditentukan ketika sudah dalam kondisi kita dalam kandungan 4 bulan. Lalu banyak yang bertanya, kalau begitu kita pasrah saja dong dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Kita tidak pasrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang berfirman, yang pertama, innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan ini sebagai bentuk betapa kuasanya Allah dalam menentukan segala sesuatu. Tapi dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai dia merubah nasibnya sendiri. Artinya kedua ayat ini sebenarnya saling mendukung. Yang pertama, segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di ayat kedua dijelaskan bahwasanya usaha kita, kerja keras kita juga insya Allah akan menghasilkan sesuai dengan yang kita usahakan. Contoh, orang bangun di pagi hari, kemudian megang HP, kemudian dia minum, kemudian dia makan, kemudian tidur lagi misalnya. Dibandingkan orang yang kedua, karena dia optimis, kalau dia berusaha dia bisa mendapatkan yang lebih dibandingkan kalau dia tidak berusaha. Bangun pagi sebelum subuh, dia bersihkan dirinya, kemudian sholat berjamaah subuh di masjid, kemudian bersedekah di hari itu, kemudian dia keluar rumah. Kalau dia belum mendapat kerjaan, dia berusaha mencari pekerjaan. Atau kalau dia sudah bekerja, dia terus memikirkan ide-ide yang bagus untuk perusahaannya atau tempat kerjanya. Insya Allah berbeda antara orang pertama dengan orang kedua. Jadi dalam kesempatan video ini saya ingin mengajak kita semua, terutama di masa pandemi ini, yang setelah kita banyak lakukan survei dan interview dengan beberapa orang, banyak sekali berdampak terhadap kehidupan kita. Inti dari video kali ini kita ingin memotivasi. Jadi kalau orang banyak yang menganggap pandemi ini, kemudian ada orang terdampak ekonominya, ini sudah kehendak Allah, benar. Tapi dalam konteks ini kita tidak boleh berpasrah diri, tapi terus berusaha mengeluarkan ide, berkarya. Yang barangkali terdampak di PHK dan seterusnya, yuk terus mencari pekerjaan. Yang barangkali gajinya juga agak sedikit dipotong, yuk terus kita berkarya, kita berinovasi, bisa kreatif, memanfaatkan benda-benda yang ada, kemudian menjadi nilai ekonomis yang tinggi. Sekali lagi tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi ini. Ingat, memang segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berusaha sehingga Allah merubah nasib kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan terus semangat dalam menjalani hidup, dan kita berdoa kepada Allah semoga pandemi ini segera berakhir dan kehidupan normal kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.